Amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Wow, puji Tuhan. Sukacita boleh berjumpa kembali dengan saudara pagi hari ini. Dan kita hari ini boleh masuki bulan yang baru. Selamat datang di bulan Juli. Amin. Bulan ini ya Tuhan kasih tema buat kita, yaitu merdeka dalam Yesus. Ucapkan sama-sama dengan suara keras 2, 3, merdeka dalam Yesus. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa mereka ini sedang berada dalam perbudakan tertentu. Ya, mereka terikat, mereka terpenjara, bahkan mereka tunduk dan taat kepada dunia yang mengikat mereka. Saya renungkan baik-baik. Bahwa sepanjang hidup kita ini ada penguasa-penguasa dunia yang berusaha mengikat kita. Ya, kita diikat dengan kemarahan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kita susah melepaskan marah. Kita sedang terikat dengan penguasa dunia, namanya roh marah. Ada juga orang yang terikat dengan satu dosa tertentu. Dosa melawan Tuhan. Ada orang yang terikat dengan keinginan daging, pengennya itu belanja. Nggak pernah bisa nabung. Saya tidak sedang sedang ngomongin seseorang, tidak. Karena saya pun bisa berada di titik yang sama, betul nggak? Sekarang ini orang belanja gampang banget. Anda nggak perlu pergi keluar, Anda tinggal buka handphonemu, Anda tinggal klik, bisa nggak belanja? Bisa loh. Ya, Anda mau kemana sekarang? Anda mau jalan kemana sekarang? Anda tidak dibatasi oleh apapun hari-hari ini. Dan semua tergantung siapa yang menguasai diri Anda. Kalau yang menguasaimu adalah Tuhan, engkau bisa berkata, no, stop. Amin. Kalau saudara dikuasai oleh Roh Kudus yang menguasai hidup saudara, saya bisa berkata, tidak, harusnya saya marah, tapi saya berkata, tidak, aku nggak mau marah. Amin. Harusnya saya jengkel, tapi saya berkata, tidak, saya nggak mau jengkel. Harusnya saya sakit hati, saya memutuskan untuk tidak sakit hati. Kenapa? Kita tidak jadi hambanya sakit hati, katakan amin. Tapi kita jadi hambanya Tuhan. Sebagai contoh, saya kasih contoh buat saudara semuanya. Ya, ada orang yang susah meninggalkan cara hidup lama. Sudah Kristen bertahun-tahun, tapi susah tinggalkan yang lama itu. Hobi yang lama itu masih dilakukan. Saya ingat waktu awal-awal pernikahan saya sebelumnya punya kebiasaan, saya punya kakak angkat itu yang suka ngajak makan, dan mulai makan itu jam 10 malam. Dia WA saya, Som, aku tunggu di Agus Salim. Kita makan bubur ikan. Detik di mana dia ngomong, aku tunggu di Agus Salim, hari itu juga saya keluar dan saya makan. Dan itu berlanjut sampai saya menikah. Ketika kak saya bilang, aku tunggu di Agus Salim, dan itu rame-rame kita makan di sana. Aku tunggu di Agus Salim, aku langsung sebut, "Mah, ayo kita makan." Kali pertama saya masih mau. 2 masih mau. 3 saya disuruh jalan sendiri. 4 dia mulai bilang begini, kamu tahu nggak, lu bukan bujangan lagi. Kamu sudah menikah. Masa tiap hari punya kebiasaan yang sama, tiap hari sama, orang lain telepon A, lu mesti pergi, orang lain telepon ke sana, lu mesti pergi. Ingat, lu sudah punya keluarga. Saya mulai kaget, saya mulai tersentak, dan saya mulai sadari, iya. Pertama, didikan nasihat yang pertama itu dikasih tahu ke kita itu sakit, betul enggak? Tapi ketika kita sadar, benar ya, aku sudah punya keluarga. Aku nggak bisa seperti anak bujangan yang bisa kemana-mana. Aku harus peduli sama keluarga. Tapi untuk meninggalkan kehidupan lama, sulit. Saya ingat ketika saya memutuskan untuk berhenti merokok. Saya tidak sedang ngomong sama yang rokok. Kalau Anda belum bisa tinggalkan rokok, minta sama Roh Kudus, dia bisa tolong saudara. Amin. Saya pertama kali meninggalkan rokok, saya masih ingat, sampai saya mimpi, saudara tahu. Mimpi apa? Merokok.
Dan begitu mimpi, begitu habis mimpi, itu bangun, oh ternyata cuma mimpi. Dan aneh, di hati saya timbul rasa bersalah. Ada yang aku tidak jujur sama Tuhan. Sakit dan itu lama. Meninggalkan hidup lama itu sulit. Ada orang yang dulu biasanya judi, tinggalkan judi, gampang atau sulit? Oh, gak ada yang judi ya? Saya kasih tahu aja, sulit. Ya, karena teman-teman tuh ngajak, ayolah, ada kode keras. Ya. Berikutnya, contoh yang kedua, gengsi. Ya. Kita ini gengsi mengikuti arahan orang lain. Saya belajar ketika kita ikut Tuhan, Tuhan itu didik kita bukan hanya tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, tapi juga kadang Tuhan bentuk kita untuk kita itu punya karakter yang namanya rendah hati. Ada orang-orang tertentu yang gengsi, bilang sama-sama gengsi, ngikuti arahan orang. Ini loh, sombongnya ini luar biasa. Ya, dikasih tahu, ayo ke sana. Suka nyeleneh. Itu namanya roh pemberontakan. Saya kemarin hari Selasa diminta untuk seminar di kampus tempat saya kuliah di Semarang. Sementara saya seminar, kemudian pagi hari saya diminta khotbah lagi di doa pagi bersama-sama dengan teman kampus. Saya ingat, saya cerita sama mereka, saya ini dulu tukang demo. Di kampus saya tukang demo. Doa pagi disuruh ngisi absensi, saya bilang, enggak mau ngisi saya. Kenapa? Ini loh, gengsi mengikuti arahan orang. Ya, padahal cuma ngisi. Saya doa pagi dari dulu pasti bangun 4:30 pasti doa. Setiap pagi 4:30 pagi saya pasti doa. Tiba-tiba ada aturan baru disampaikan, semua mahasiswa yang doa pagi wajib mengisi absensi. Tapi saya gengsi, sombong. Saya memutuskan untuk apa? Tidak ngisi. Baik apa tidak? Baik atau tidak? Tidak. Ini roh pemberontakan. Dari mana datangnya roh pemberontakan? Pemberontakan itu datangnya dari Lucifer. Lucifer dibuang dari sorga karena apa? Berontak. 3. Tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada arah nasihat orang lain. Tuhan kadang-kadang enggak suruh dulu Anda taat, ikuti suara Tuhan. Tuhan pakai dulu siapa? Orang lain. Bilang sama-sama orang lain. Dipakai Tuhan. Ngajar saya taat sama Tuhan. Amin. Kita kadang-kadang mau dilihat, Anda ini tipe orang yang suka taat, suka tunduk sama Tuhan atau tidak, itu dilihat dari apakah Anda mau tunduk sama orang yang mimpin saudara. Orang loh nih. Amin. Orang. Ya, enggak peduli siapa orangnya, Anda enggak usah tanya, oh kalau yang ini aku mau tunduk, kalau yang itu saya enggak mau tunduk. Dengarkan. Tiap orang yang ditaruh Tuhan untuk mengarahkan Anda untuk tunduk dan taat, ikuti saja. Bilang sama-sama, ikuti saja. Belajar taat. Nah, saudaraku, yang saya sebutkan tadi ini ada pada kita semua. Amin. Termasuk sama saya. Kenapa saya ngomong begini? Saya sudah dididik lebih dulu. Tunduk, taat, itu nyakitkan daging, tapi memuliakan jiwa dan roh saudara. Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya ngalami bagaimana saya dipanggil seorang anak muda, usianya 7 tahun lebih muda dari saya. Sini kamu. Bayangin, saudara, anak muda panggil saya, sini kamu. Siapa sini nggak gampang tersinggung? Revan. Ikut ya praktek ya. Sini kamu. Nah, ini saya latih, ini kamu. Misalnya dia ini lebih tua dari saya misalnya. Lihat saya, sini kamu, lihat ya. Sakit gak? Yang mana sakit?
Hati, sakit hati katanya dia. Iya, ya sakit hati. Ini yang menurut saya lebih muda 7 tahun lebih muda dari saya. Saya diginin, apa kamu ini terlalu rapi bajumu. Anak misi nggak boleh rapi-rapi. Nggak cocok kamu di sini. Sana. Balik Evan. Sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Tapi Tuhan izinkan saya disakiti hati saya supaya saya belajar merendahkan diri. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus rendahkan dirinya. Dia tinggalkan tahta kemuliaannya turun ke bumi. Satu ketika sebelum dia disalibkan, dia ditutupin mukanya lalu ditonjok dari belakang. Kasih tahu. Siapa yang nonjok kau? Kalau kau Tuhan, coba kasih tahu siapa yang tonjok kau? Kira-kira di sini Yesus ada rasa sakit apa tidak? Ada. Tapi Yesus apa yang dilakukan oleh Yesus? Di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Amin. Kalau Yesus ngalamin itu, saudara juga akan alami. Amin. Makanya ketika sudah diajak, ditunjuk sama seseorang untuk tunduk dan taat, ikuti semua arahannya. Katakan amin. Kita belajar ya. Nah, bisa juga, itu salah satu contoh ikatannya mengikat. Nah, bisa juga seseorang atau mereka terikat dengan kejahatan atau dosa tertentu. Gak usah disebutin dosa ya, tahu dosa ya. DODOSASA, dosa. Semua yang melanggar hukum Tuhan itu adalah dosa. Nah, apa kata Tuhan Yesus tentang orang-orang yang seperti ini? Mari kita akan lihat sama-sama. Apa kata Tuhan Yesus tentang orang-orang yang masih terikat? Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Boleh kita berdiri sama-sama? Kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ke-34, Anda dengan Pak Kris akan baca 35, dan 36 akan kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat yang ke-34 sampai 36. Pagi ini saya percaya firman ini akan menjamah hati saudara dan mengubahkan hidup saudara. Amin saudara. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 8, 34 sampai 36. Firman Tuhan berkata demikian ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, perhatikan, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Hari ini temanya adalah merdeka bersama Yesus. Katakan amin. Ada orang-orang yang susah untuk tunduk kepada manusia, apalagi sama Tuhan. Ada orang-orang yang susah melepaskan dosa, melepaskan tabiat lama, melepaskan iri hati, melepaskan pengampunan. Orang susah sekali. Kenapa? Karena belum merdeka. Ya, hari ini akan menjadi sebuah jalan atau cara petunjuk bagi saudara bagaimana Anda melepaskan atau hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya bersama dengan Yesus. Mari kita perhatikan 3 pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan mengapa kita harus merdeka. Yang pertama, sama-sama ucapkan dengan suara keras, 2, 3. Orang yang belum merdeka, perhatikan, adalah mereka yang masih terikat dengan dosa dan perbuatan-perbuatan daging. Cek sekarang. Apakah Anda masih terikat dengan dosa? Halo? Apakah Anda masih terikat dengan perbuatan-perbuatan daging? Tadi saya kasih contoh, ada gengsi, ada sombong, ada tidak mau mengampuni. Kita diizinkan Tuhan ketemu dengan orang jengkelin. Hari Minggu yang lalu, sepulang dari ibadah, saya hari Minggu lalu ibadah di Jakarta. Pulang ibadah, saya dijemput sama anak rohani saya, Yoel. Kalau Anda pernah dengar dulu anak tinggal kami namanya Yoel, dia jemput saya.
Pada waktu dia jemput saya, dia ngomong begini, Om, sebenarnya ada apartemen yang saya sudah siapin untuk Om tinggal. Tapi ternyata karyawan saya berkata apartemennya disewa sama bule. Nah Pak Lek nggak jadi. Jadi sudah disewa sama bule, Pak Lek tinggal. Saya tanya Pak Lek tinggal di mana? Gitu. Oh, Om, mertua saya bilang tinggal di rumah aja ya Om ya. Oh ya nggak apa-apa. Omong punya ngomong. Lalu dia berkata begini. 2 minggu yang lalu mertua saya perempuan itu baru saja operasi, yaitu tumor di sebelah payudara di sebelah kiri. Oh ya kiri. Waktu dia cerita begitu, Roh Kudus langsung beritahu, ini alasannya kamu nggak tinggal di apartemen. Kamu harus doakan ibu ini. Hari itu juga saya ngomong, sip Yoel, aku mengerti rencana Tuhan. Saya harus ke rumahmu dan saya harus ketemu dengan mertuamu dan saya harus berdoa. Singkat cerita, malam itu saya ketemu dengan keluarga itu dan saya ketemu dengan suaminya. Saya cerita kami menjadi asik karena bapak ini berasal dari Sulawesi Tengah yang notabene saya pernah pelayanan di kampung dia di Sulawesi Tengah. Habis cerita, saya dipanggil, oh mau mandi dulu atau doa? Saya berdoa dulu. Saya kunjungin ibu itu, saya jabat tangannya, dan Tuhan taruh kata-kata ini sama ibu ini. Ibu, hari ini, malam ini, saya disuruh nyampaikan pesan Tuhan buat ibu. Apa pesannya? Tuhan Yesus mengasihi ibu. Dia nangis. Langsung nangis dia. Begitu nangis, saya langsung cerita. Tahun 2017 ya Mam. 2017 istri saya sakit tumor, tapi di sebelah kanan. Waktu itu secara otomatis rasa gundah gulana di dalam rumah, di dalam diri saya, itu terasa banget. Anda bayangin begitu tahu istri saya sakit tumor, istri saya tidak ada suara, dia diam. Dan kami bertiga, saya, Glenda, dan Jiren ikut membisu karena kami nggak tahu ngomong apa. Mamanya hanya menangis, mamanya hanya diam dan tidak berkata-kata. Sehingga kami bertiga pun kalau ngomong nggak berani kenceng-kenceng. Ngomongnya kami, saya tahu sakitnya kayak apa. Hari itu waktu kami ketemu dengan sahabat kami yang sering keluar negeri, dia bilang sama istri saya, Ibu Gembala, saya punya teman ahli kesehatan, dokter Kristen tuh bikin survei bahwa kalau orang sakit tumor, kalau tumornya di sebelah kanan, itu biasanya ada problem hati dengan orang-orang yang tidak bertalian darah. Tapi kalau problemnya tumornya di sebelah kiri, itu biasanya ada masalah hati dengan orang-orang yang bertalian darah. Para wanita dengarkan baik-baik. Sakit hati, jengkel, marah sama orang lain itu merugikan diri sendiri. Amin. Kok aminnya sedikit ya? Anda paham enggak cerita saya? Perhatikan, Anda marah, Anda jengkel, Anda sakit hati sama orang itu merugikan diri sendiri. Nah, saya ngomong sama ibu ini. Bu, saya pernah mengalami situasi yang sulit itu ketika istri saya mengidap penyakit yang sama. Lalu saya tanya, Ibu ada masalah dengan siapa? Ibu ini habis stroke, saudara ya. Jadi ibu ini kasihan, habis stroke, ya, dan dia susah ngomong. Hari itu dia baru saja dioperasi dan harus ngomong dengan saya. Ibu ada masalah dengan siapa? Tapi sambil ketawa. Benar. Pasti suaranya gini, ada air-airnya dikit tadi. Beneran.
Saya langsung bilang gini, Bu, kita semua akan menghadap Tuhan. Aku gak bilang mati. Saya bilang, kita semua akan menghadap Tuhan. Saya ini kelihatannya sih ngomong sama ibu itu, padahal saya ngomong sama saudara ini ya. Kita semua akan menghadap sama Tuhan, tapi jangan sampai kita menghadap Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Ayo sama siapa? Dia sambil ketawa tunjuk suaminya, adiknya dia. Lalu satu rumah ketawa semua. Oh, sakit hati sama adik saya, kata suaminya. Lalu cerita semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara sapi. Cerita, gara-gara sapi. Jadi ibu ini sama bapak ini di kampung suaminya punya tanah banyak, punya sapi banyak. Nah, enggak tahu bagaimana cerita. Kali itu sapinya lepas. Yang lepasin siapa? Enggak tahu. Tapi saya percaya itu skenario Tuhan. Ya. Lalu di rumah itu nggak ada siapa, suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, mungkin pulang main ke tetangga, tinggal ibu ini sendiri. Sapinya lepas, lalu sapinya garuk-garuk di pohon tetangga. Sapi kan suka garuk-garuk gini ya, yang suka garuk-garuk di tiang di dinding, bukan sapi saja, kita juga. Tapi sapi kan suka begitu. Nah, tetangga sebelah itu adalah adiknya. Yang punya pohon coklat, punya pohon kopi, lalu pohonnya digaruk-garuk. Otomatis buah coklat dan kopinya rontok. Gara-gara rontok itu marah besar adiknya, yang didamprat adalah ibu ini. Ibu ini nggak tahu apa-apa. Didamprat, langsung stroke. Langsung stroke. Nah, tapi dia sudah mulai agak bisa, sakit hatinya belum sembuh, stroke-nya belum sembuh, kanker sampai meletus. Hari itu saya bawa dia berdoa, dan puji Tuhan, ibu ini mau melepaskan pengampunan bagi adiknya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara tahu, setelah saya ngomong, saya doakan. Habis itu saya bawa dia berdoa, minta pengampunan sama Tuhan. Amin. Ibu ini langsung sukacita. Tadinya susah ngomong, lalu dia tertawa terkekeh-kekeh. Jam sudah hampir sebelum jam 12 malam. Bayangkan, Tuhan buat mujizat yang luar biasa ketika dia bisa melepas pengampunan. Nah, saya mau bilang sama saudara gini, ada orang Kristen yang mereka masih terikat dengan dosa, dengan perbuatan daging, mungkin juga nggak bisa mengampuni, jengkel sama orang, jengkel, nggak bisa mengungkapkan bahwa dia jengkel, WA-nya diblokir. Ada yang suka blokir WA? Wah ini mau bilang aku tuh jengkel sama kau, tapi tak bisa, terpaksa diblokir. Kau. Nah ingat, Tuhan itu melihat hati. Hatimu yang pahit, hatimu yang sakit, kalau enggak dibereskan, itu bikin penyakit buat dirimu sendiri. Ya, gara-gara sapi, orang bisa sakit, kanker atau tumor. Perhatikan, jagalah hatimu, kata firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Di sini saya tuliskan, makanya sekarang kita harus mengoreksi hati. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah hatimu masih ada rasa pahit, jengkel, marah sama seseorang? Saudara, nggak mungkin Anda tuh hidup di dunia lalu bilang nih, Tuhan jauhkan orang-orang yang menjengkelkan di bumi ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena orang-orang yang menjengkelkan itulah yang akan membuat hidup saudara itu berharga mulia di mata Tuhan. Amin. Saudara bisa bayangkan, saya masih ingat zamannya batu akik membumi di Indonesia. Semua tamu saya kalau ke Pontianak yang dicari batu. Enggak pernah nyari kami dan keluarga, yang dicari ada batu enggak Pak. Agak tersinggung memang. Ada orang jauh-jauh jalan ke Darit, saya temani. Dia habis jutaan rupiah hanya untuk menggosok batu. Kami makan nasi padang doang. Tapi dia untuk batu dia gosokin. Bayar begitu mahal. Anda perhatikan, kenapa batu itu bisa menjadi mahal?
Karena batu itu harus digosok, diasah. Pertanyaan, mungkin enggak untuk batu yang akan diasah itu berkata gini, aku mau digosok, tapi aku enggak mau digosok sama kertas gosok yang keras. Aku mau ketemu dengan kertas gosok yang halus-halus saja. Bisa kira-kira? Enggak bisa. Amin. Demikian juga dengan saudara. Kalau pengen hidupmu itu halus, pengen hidup untuk mengkilat, pengen hidup untuk mulia dan berharga, Anda harus ketemu dengan orang-orang di dunia ini yang jengkelin kita. Amin. Tapi menjadi marah dan mengampuni orang-orang itu adalah pilihan saudara. Amin. Kalau Anda marah, perhatikan, Anda nggak akan pernah bisa mulia hidupmu. Nggak akan pernah mungkin engkau menjadi seperti batu aki yang mahal. Malah yang sebalik yang terjadi, engkau menjadi penyakitan dan cepat mati. Tapi kalau saudara mengampuni orang itu, menerima dia apa adanya, oh ya ini proses buat saya, ya, saya mesti rendah hati. Berdoa bagi dia, minta kekuatan Tuhan. Pertama, kau tidak akan cepat mati, katakan amin. Engkau nggak akan sakit-sakitan, katakan amin. Dan engkau akan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Makanya koreksi hati. Berikutnya, ya, saya tuliskan di sini sebagai bagian dari firman Tuhan ini adalah klik, kok nggak jalan ini. Oke, apakah kita masih terikat dengan hal-hal tertentu? Anda sendiri yang tahu. Jika kita masih terikat, berarti Anda belum merdeka. Amin. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat yang ke-34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, perhatikan dia apa? Dia adalah hamba dosa. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa kita mesti koreksi hati? Mengapa kita memeriksa hati kita? Apakah kita sudah merdeka atau belum? Kita akan lihat bagian yang kedua. Perhatikan pesan Tuhan yang kedua. Kita baca sama-sama ayat yang ke-35. Tolong bacanya jangan tergesa-gesa. Suara boleh kenceng, tapi baca sambil menyimak ayat ini. 2, 3. Dan perhatikan, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Perhatikan, tadi orang yang terikat sama dosa, terikat dengan kehidupannya yang lalu, dia disebut hamba. Apa? Hamba dosa, hamba kejahatan. Kalimat yang Anda perlu garis bawahi adalah hamba. Jadi, kalau saudara itu masih tidak mau mengampuni, masih nyimpen sakit hati, kepahitan, kejengkelan, saudara disebut apa? Hamba. Sekarang lihat ayat 35. Dan hamba, tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Rupanya ini yang dimaksud Tuhan. Kalau saudara tidak mau tinggalkan hidupmu yang lama, saudara bukan anak tapi hamba. Ngerti kira-kira ya? Saya waktu baca ayat ini, saya kaget saudara. Saya terperanjat karena melihat simple, tapi ini powerful. Orang Kristen suka melalaikan atau melupakan ayat ini, padahal ayat ini begitu jelas. Kalau saudara nggak mau tinggalkan dosa, Anda nggak mau tinggalkan kejahatan, saudara susah melepaskan hidupmu yang lama, engkau adalah hamba, bukan anak. Lihat, orang yang masih terikat disebut hamba, terserah hamba dosa boleh, hamba daging boleh, hamba kebencian boleh, ya, hamba pendek tongkeng juga boleh. Hamba apalagi? Ya, semua hamba, pokoknya hamba. Nah, hamba tinggal di mana? Hamba, Alkitab berkata, hamba tidak tinggal di dalam rumah. Ya, hamba tidak tinggal di dalam rumah. Saya ajak saudara, artinya begini, hamba tidak tinggal di dalam sorga, tapi kenapa dikatakan di dalam rumah? Rumah siapa? Rumah Tuhan. Coba kita lihat sama-sama. Ya, saya ingin ajak saudara lihat sebenarnya satu ayat yang mungkin terlewat ini ya. Firman Tuhan pernah berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14. Tuhan Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Aku pergi ke sana untuk menyediakan bagi kamu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tapi untuk siapa rumah itu? Untuk anak, bukan untuk hamba. Karena itu cek sekarang. Apakah saudara termasuk hamba? Ataukah Anda sudah termasuk anak? Mungkin ada berkata gini, Pak, saya ini kan sudah Kristen, Pak. Masa enggak masuk surga? Saya ulangi lagi. Saya ini sudah Kristen, Pak. Saya sudah melayani, saya singer, saya main musik, saya nari-nari. Halo? Saya sudah jadi usher, saya pelayan perjamuan kudus. Tapi pertanyaannya, apakah saya bisa masuk surga, Pak? Tergantung, Anda hamba atau bukan. Sebab itu, firman Tuhan ini untuk semua kita, termasuk buat saya. Kalau saya mengizinkan kemarahan, kebencian tetap di hati saya, tidak melepaskan pengampunan sama orang lain, saya adalah hamba, bukan anak. Pilihan di tangan saudara. Nah, kita baca sama-sama. Kalau Anda sudah Kristen, ngaku sudah Kristen, ke gereja, sudah melayani. 1 Yohanes 2 ayat 6, sama-sama dibaca. 2, 3, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara sudah Kristen, engkau punya tanggung jawab hidup seperti Kristen. Ada orang Kristen tuh begini loh ya, sudah ngerti firman, tapi gak mau berubah. Enggak apalah. Ya lumayan, yang penting udah masuk surga, masuk gereja. Nanti gampang itu. Mau masuk surga atau enggak masuk surga itu gampang. Jangan gampangin orang loh saudara. Ya, kematian tidak pernah ada yang pernah duga. Ada yang pernah mempersiapkan tanggal sekian saya dikasih tahu saya akan mati, ada? Enggak ada. Ada orang berkata begini, nanti saja saya sungguh-sungguh kalau saya sudah tua ya sekitar 60-an tahun lah saya akan dekat-dekat sama Tuhan. Ya kalau sempat 60 tahun. Tuh? Beberapa hamba Tuhan yang khotbah di gereja ini sudah mendahului kita. Ada? Ada. Dilihat, wah mantap, sehat, badannya kuat, makan bergizi. Loh, dipanggil Tuhan duluan. Tidak ada yang tahu. Karena itu selama masih ada kesempatan, cepat-cepatan, koreksi hati. Pastikan engkau bukan hamba, tapi engkau adalah anak. Amin, saudara. Sekarang mari kita perhatikan pesan penting yang ketiga. Pertama tadi, hamba dosa, hamba. Amin. Hamba yang kedua pesannya, tidak tinggal di rumah Bapa. Ya, jadi kalau ada orang mati, jangan cepat banget. Sampai jumpa di rumah Bapa. Bapa siapa dulu? Ya, kalau Bapa di sorga, kalau dia hamba nggak masuk. Yang masuk adalah mereka masuk kemana? Ke rumahnya Bapa pendusta di neraka. Sekarang kita lihat yang ketiga. Sama-sama dibaca Yohanes 8 ayat 36. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang yang ketiga. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus akan benar-benar merdeka. Ulangi sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus akan benar-benar merdeka. Kalau engkau percaya, ya, percaya Tuhan Yesus. Masalahnya percaya ini harus ada bukti. Ya. Lihat, apa bukti percayanya sekarang? Karena orang yang percaya Yesus pasti akan merdeka. Tapi apa bukti dari percaya? Saya diingatkan Tuhan dengan Yohanes 14 ayat 12. Yuk sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan yang saya tulis dengan huruf tebal ini. 2, 3. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ayat ini bukan hanya cuma buat mujizat. Tapi Tuhan memberitahu begini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada bukti imannya. Iman tanpa perbuatan, mati. Percaya tanpa tindakan, mati. Tindakannya apa? Ngelakuin semua yang Yesus lakukan.
Yesus berkata begini, aku tidak dapat bekerja kalau aku nggak lihat Bapa. Artinya gini, aku mau melakukan semua kehendak Bapa. Aku nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Jadi Yesus belajar melekat dengan Tuhan. Yesus belajar untuk hidup bersandar kepada petunjuk surgawi. Itu ketika dia ada di bumi menjadi teladan. Nah kita, ayo kita belajar hidup oleh firman. Supaya lakukan firman Tuhan setiap hari. Saya kadang-kadang bingung, ada hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Doakan orang tumbang, tiarap, apalagi manifestasi. Tapi saya lihat, gak pernah baca Alkitab. Halo? Oh, saya dengar suara Tuhan. Hati-hati. Alkitab yang kita baca, mau Alkitab elektronika, mau Alkitab yang tulisan tangan, kalau dibaca, itu mengubah hidup orang. Dan saya perhatikan, satu ketika saya komplain dengan satu hamba Tuhan. Bangun tidur, buka HP. Duduk dengan saya, buka HP. Naik mobil dengan saya nyetir, saya perhatikan dia buka HP. Makan, dia buka HP. Jalan, dia buka HP. Sharing, dia buka HP. Saya bingung ini. Dari pagi sampai malam, HP terus. Nah HP-nya enggak buka Alkitab, saya lihat. Dia lihat video-video, foto-foto dia pelayanan di album itu. Saya komplain sama temannya. Aku kok syak dengan orang ini. Bukan saya seorang rohani. Kalau hamba Tuhan tidak suka baca Alkitab, dia mau ngomong apa? Betul ya? Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Tanpa Alkitab engkau berjalan dalam kegelapan. Amin. 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk ngajar. Bagaimana enggak pernah baca Alkitab lo diajar? Belajar dari mana? Enggak bisa, harus baca firman. Amin saudara. Makanya bukti daripada kita percaya, kita akan melakukan. Bagaimana kita melakukan? Kita enggak pernah baca. Amin. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menuruti firman-Ku. Perkataannya dituruti, dibaca, baru dilakukan. Anda pernah nyuruh anakmu, nak tolong pergi ke warung ya, belikan ini nih. Dia belum dengar nyelonong langsung ke warung. Sampai ke warung, tante saya tadi disuruh apa ya? Dia garuk-garuk. Pulang dari, mak, tadi nyuruh apa? Itulah kau. Ya kan? Belum gak ngomong, belum gak didengarin, kau sudah kabur, betul enggak? Sesuai enggak dengan yang Anda minta? Enggak sesuai, ini banyak orang Kristen kayak gitu tuh. Ya, Kristen rajin sembahyang, rajin ke gereja, tapi enggak pernah baca Alkitab. Oh iya, firman Tuhan berkata, di mana berkata? Enggak pernah baca, makanya kita harus baca, supaya kita bisa lakukan dengan tepat. Amin. Nah, apa berkat dari orang percaya? Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, sama-sama dibaca dengan suara keras. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Saudara, yang ketiga ini pesan Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberimu otoritas sebagai anak-anak Allah. Itu artinya saudara dan saya berhak tinggal di rumah Bapa. Katakan amin. Tapi ingat, percaya kepada Allah itu ditandai dengan nurut, melakukan. Amin. Saya enggak panjangin khotbah ini, saya kepingin Anda nangkep apa yang saya mau pesankan. Pertama, orang yang masih terikat dengan dosa kejahatan, tidak mau nurut, gengsinya tinggi, kesombongan, itu semua adalah hamba. Amin. Hamba, pesan Tuhan yang kedua, tidak tinggal di rumah Bapa, di luar. Dan yang ketiga, kalau engkau percaya, engkau benar-benar merdeka dan dikasih otoritas menjadi anak-anak Allah.
Sehingga ini punya keyakinan kalau hidupmu benar-benar anak. Engkau betul-betul percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan lakukan firman. Ketika saatnya tiba engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa, saudara akan datang dan dijemput malaikat masuk ke rumah Bapa. Amin saudara. Ini jamin luar biasa. Sebab itu di akhir khotbah ini saya ajak saudara, ayo tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan. Ayo pretelin semua gengsi saudara, kesombongan. Ayo datang. Amin. Di gereja ini ada ruangan yang buat Anda bisa bertumbuh. Kita punya mezbah doa belajar untuk menyembah. Rendam kekerasan hatimu dalam hadirat Tuhan. Lembut hatimu. Bergaullah di small group yang ada, supaya engkau bisa digesek. Saya ini senang dengan small group. Tidak peduli small group siapapun, itu unik karena di situ ada Tuhan. Amin. Di small group itu kita bisa ketemu dengan siapa saja dan itu adalah tempat, ruang Tuhan menggesek kita. Kadang-kadang kita nggak bisa milih. Kita hanya bisa taat sama Tuhan. Di saat kita taat, Tuhan akan bekerja. Amin. Ketaatan melahirkan mujizat. Ketaatan melahirkan pertolongan Tuhan. Ketaatan, perhatikan, buat hidupmu happy. Katakan amin. Mau happy hidup saudara? Mulai tinggalkan dosa, belajar taat sama Tuhan, dan percaya Dia sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan, mari kita datang kepada Tuhan. Pujian dan syukurku, amin. Ku bawa kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada hari ini. Sadar bila ku ada. Amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Dari awal katakan bersih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku hidupku adalah. Nyanyikan dengan hatimu, saudara. Nyanyikan dengan segenap hatimu.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya. Katakan ku tahu hidupku berharga. Amin, amin. Oh, Engkau begitu berharga di mata Tuhan. Segenap hidupku persembahkan, ku tahu hidupku. Ku tahu, Lord, thank you Lord. Amen. Adalah penyembahan. Katakan Kau ciptakan aku, Kau ciptakan aku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarkan musik mengalunkan pujian ini. Mari kita pejamkan mata sejenak. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara? Sebab itu saudara diciptakan, engkau dibentuk. Engkau diizinkan Tuhan bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan situasi. Rasanya hatimu pengen berontak. Rasanya hatimu pengen komplain. Kau ingin melawan, kau gak mau nurut. Tuhan izinkan itu terjadi. Kau dibawa satu tempat yang kau gak nyaman, kau gak suka dengan tempat itu. Sebenarnya tujuannya adalah supaya engkau bisa mulia. Tuhan sedang persiapkan hatimu. Tuhan sedang persiapkan hidupmu untuk jadi mulia. Olehnya Tuhan izinkan ada hal yang tidak enak dalam hidup ini. Tapi yang Tuhan mau adalah satu. Belajar nurut. Belajar taat. Lepaskan dirimu dari setiap ikatan. Khususnya kehendak dagingmu. Dan serahkan dirimu kepada Tuhan sambil kau berkata, Tuhan, ini yang dikatakan oleh Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, bertolaklah ke seberang. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Petrus ngomong, Tuhan, udah semalam-malaman aku nangkap ikan, nggak ada hasilnya. Apalagi jam sekarang bukan jamnya orang menangkap ikan. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan lakukan juga Tuhan. Petrus belajar menaklukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Anda temui di sepanjang teladan iman kita, pahlawan-pahlawan iman. Mereka diperhadapkan dengan pilihan. Bukan pilihan dia mau, tapi yang Tuhan mau. Satu teladan yang terbaik yang saya lihat adalah teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke sungai Yordan dan dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata kepada Tuhan Yesus, aku gak layak, kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata kepada Tuhan Yesus, aku gak layak untuk baptis kamu. Harusnya kamu yang baptis aku. Bukan kamu yang aku baptis, kata Yohanes. Tapi Tuhan berkata, gak apa-apa. Supaya firman Tuhan digenapkan. Hari ini saudara, mungkin saudara merasakan ada sakit dalam hatimu.
ada satu keadaan hati yang pengen berontak dan pengen melawan. Karena engkau dibawa Tuhan kepada satu perjalanan iman. Kenapa Tuhan aku harus ketemu dengan ini? Kenapa Tuhan kau bawa aku di sini? Kenapa Tuhan kau bawa masuk aku sini? Aku gak suka Tuhan. Aku maunya di tempat yang seperti ini Tuhan. Aku maunya milih yang begini Tuhan. Selama engkau belum bisa menaklukkan hatimu dan ikut kehendak Tuhan, engkau adalah hamba, bukan anak. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis dia keluar dari air, terdengar suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jemaat Alpha Center, pagi ini Tuhan taruh pesan ini untuk disampaikan buat saudara. Semua Anda yang berkesempatan mendengar firman ini, kau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin Anda takluk dan tunduk kepada Tuhan. Lewat orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk nuntun, mengarahkan saudara. Bahkan memaksa saudara untuk melakukan apa yang Anda tidak ingin. Belajarlah untuk submit dengan kehendak Tuhan. Karena dari sana hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang rindu pagi hari ini? Engkau menaklukkan hatimu kepada Tuhan. Saya boleh angkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan, aku mau tunduk kepadamu Tuhan. Aku mau takluk kepada kehendak-Mu. Segenap hidup bersembah, segenap hidupku bersembah, segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Katakan segenap hidupku bersembah. Katakan dengan segenap hatimu, Lord, and lift up my hands, my heart to you, Lord. Bersembah. Dengan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, kau berkata, segenap hidupku bersembah, segenap hidupku bersembah. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, bawa hati kami. Biar hati kami ini jadi milik-Mu saja Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang memberikan totalitas hidupnya untuk Bapaknya. Dan jangan pernah biarkan kami jadi hamba daripada dosa, kejahatan, kedagingan. Jangan biarkan kami jadi hamba kesombongan, keangkuhan kami. Tapi kami mau belajar hari ini. Taklukkan gengsi kami. Remukkan itu di kaki-Mu. Supaya betul-betul kami jadi anak-anak Bapa. Yang punya mandat, punya otoritas. Memiliki dan tinggal dalam kerajaan sorga. Kami semua bersyukur pagi ini untuk terima firman ini. Biar firman ini berbicara kepada setiap kami. Jauh melampaui apa yang hamba-Mu boleh pikirkan. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini pagi ini Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami semua.
Engkau ingin bentuk kami supaya hidup kami betul-betul dapat diubahkan. Engkau betul-betul sungguh punya kerinduan untuk menjadikan kami manusia yang baru. Hidup kami dipulihkan, hati kami dibersihkan. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada amarah. Sekalipun ada banyak situasi yang memungkinkan kami untuk sakit hati, marah, benci, bersungut-sungut. Tapi kami belajar mengerti. Kami harus bisa melepaskan semua itu untuk satu tujuan dan pemikiran yang sama. Kami mau menjadi anak-anak Bapa di sorga yang berhak untuk mewarisi kerajaan-Mu, Tuhan. Kiranya ini sampai kepada setiap jemaat. Mereka nikmati pesan ini. Hidup mereka diubahkan, Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Sekarang kami semua akan siapkan hati buat terima tubuh dan darah. Kami percaya hati yang keras sudah dilembutkan. Kami percaya pagi hari ini ada sesuatu yang besar yang mengubah dan menjamah hati kami. Mari layakkan kami hamba-Mu boleh membagikan dan menyampaikan tubuh dan darah-Mu yang penuh dengan kuasa. Roti dan anggur yang menjadi representasi daripada tubuh dan darah Kristus. Boleh kami bawa dan sampaikan kepada setiap jemaat. Dan jemaat boleh menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang penuh kuasa, mengubah, memulihkan, dan memberkati semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Semua yang siap bersama-sama kita berkata, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa begitu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Mari percayai bersama-sama. Tuhan, ku tahu hidup kami adalah hidupku, katakan berharga, berharga, oh di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu amin adalah penyembahan. Oh, kau ciptakanku dalam kemuliaan. Aku tahu hidupku, ku tahu, haleluya, berharga, amin di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah.
hidupku persembahkan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati binasa. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Saya percaya di tanganmu hari ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa. Amin. Angkat tinggi-tinggi dan katakan, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa, memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa, membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Saat Tuhan berbicara tentang cawan, Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Artinya Tuhan sedang mengadakan perjanjian yang baru dengan sebuah meterai darah Kristus. Dan Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup oleh karena aku. Seperti Bapa yang hidup dan dia tinggal di dalam aku, dan aku hidup oleh karena Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang meminum aku, dia akan hidup oleh karena aku. Sudah percaya di tanganmu hari ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Amin. Mari katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara, tinggi-tinggi. Ku hidupku. Nanti Bapak Ampliatus tarikan berdoa. Di hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Pada hari ini Tuhan Kau telah berbicara bagi kami. Kami boleh merdeka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami mengambil satu keputusan Tuhan. Untuk tidak lagi mau hidup oleh hamba dosa. Tapi kami mau hidup dalam Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Karena dalam kekudusan, dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan, kami akan punya otoritas yang Tuhan berikan bagi kami. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, tanda-tanda ajaib, mujizat akan terjadi. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Bilang Kau memakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Untuk kami semua makin semakin diberkati.
semakin mengenal Tuhan, semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Ada yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa lambaikan tangannya. Semuanya sudah dapat amplop persembahan ya. Oke, mari kita sekali lagi akan berdoa untuk persembahan. Kita angkat persembahan kita di atas kepala kita. Saya minta petugas kolektan untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami belum mengucap syukur ya Tuhan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Bapa, inilah persembahan kami ya Bapa. Persembahan kasih, persembahan khusus pembangunan rumah Tuhan, Alpha Center di tempat ini. Dan kami juga kembalikan persepuluhan dari berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami ya Tuhan Yesus, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Kolektan silakan dijalankan dan kita akan melihat pengumuman selama 1 minggu ini yang ada di depan. Shalom semuanya, welcome to Alpha Center. Memasuki bulan Juli, kita diberi Tuhan tema yaitu Merdeka dalam Yesus. Saya rindu semua keluarga besar Alpha Center juga mengalami kemerdekaan dalam kehidupan Anda. Karena itu, salah satu caranya adalah Anda tergabung di kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di Alpha Center. Alpha Center punya mesbah doa yang diadakan setiap hari Selasa pukul 18.30. Ayo, gabunglah dan hadir di mesbah doa ini dan rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa yang sanggup mengubah kehidupan kita. Meeting for host diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Saya mengundang para host untuk dapat hadir dan kita bersama persiapkan pelayanan kita pekan ini. Small group diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Ayo Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di small group, Alpha Center punya 6 small group. Ada small group Yerusalem, Yehuda, Yudea, Bethel, Bethlehem, dan Hebron. Pastikan Anda tergabung di salah satu small group kami dan pastikan kehidupan kerohanian Anda harus bertumbuh. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Hari perendahan diri kita adalah hari Jumat. Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk dapat hadir dan kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan di doa puasa yang diadakan pukul 9.30. Anak-anak muda, hidup Anda harus jadi dampak yang baik bagi dunia ini. Karena itu, mari saya mengajak Anda untuk tergabung di small group Noah Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Dan kita akan bertemu kembali di Wonderful Sunday yang diadakan pukul 9 pagi yang disertai dengan ibadah sekolah minggu dan pukul 4 sore. Pastikan Anda hadir dan terima lawatan Tuhan yang dahsyat. So, happy Sunday and God bless you. Kita akan menaikkan pujian yang berkata, Tuhan Yesus kita sungguh baik, amin. Karena Dia mau kita kembali menjadi anaknya, bukan hamba. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Mari kita naikkan pujian itu, Tuhan Yesus kita sungguh baik. God is good. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari
besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, katakan kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau sanggup angkat beban hidupku Tuhan, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan bukti karyamu, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, besar, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, katakan kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, kau baik Tuhan, kau baik, baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Luar biasa kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua pulang, jadilah orang yang dimerdekakan. Katakan amin. Perhatikan koreksi hati, belajar berjuang untuk jadi anak-anaknya. Amin. Supaya kita bisa mewarisi kerajaan. Mari kita berdoa sama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami sangat berterima kasih buat hari ini. Kau boleh jadikan kami, berikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh ada di rumah-Mu. Kami memuji Tuhan, mempersembahkan persembahan kami buat Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajar kami, supaya kami melepaskan semua ikatan dunia yang mengikat kami. Kami belajar untuk melepaskan semua ikatan daging yang mengikat kami. Dan kami harus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Sehingga kelak kami boleh mendapat bagian di rumah-Mu. Berkati semua jemaat yang sudah hadir. Kami percaya persembahan yang mereka persembahkan diberkati Tuhan. Persepuluhan yang mereka bawa menyenangkan hati-Mu. Dan janji-Mu akan berlaku dalam hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka.
Tuhan menjauhkan dari mereka belalang-belalang pelahap dan belalang pindahan yang bisa menghabiskan berkat mereka. Tapi kami percaya kehidupan mereka akan berlimpah-limpah dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dan terimalah berkat Bapa di sorga, cinta Tuhan Yesus, dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus menyertai saudara. Rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Ada kepuasan yang datang dari Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Buah kandunganmu dan anak-anakmu diberkati. Mereka jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah dan kuliahmu juga diberkati. Bahkan sekolah dan kuliah anak-anakmu semuanya diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, masa depan dan pelayananmu diberkati. Terimalah berkat ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati dan sampai jumpa. Shalom. Bersukacita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini.